Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah berkumpul lagi nih sama kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita pendaki Muslim. Ada Bang Riki, Bang Salman, Bang Ders, ada Bang Rido. Malam ini kita mau bincang-bincang santai nih, tentang pendakian go internasional ke Timur Tengah. Salah satunya ke Arab Saudi. Ada pertanyaan nih Bang, masalah persiapan pendakian ke Timur Tengah nih. Oke, Bismillah. Ya sebenarnya kita sudah kasih bocoran juga ya. NRRI meskipun perjalanan mandiri, kita juga merencanakan dengan sebaik mungkin ya. Apa aja yang mau dilakukan di lokasi-lokasi transit. Ini dekat lagi ya hari Senin kita berangkat. Jadi memang kita berdua excited ya. Ana dengan Salman juga intens komunikasinya. Ya biasalah mempersiapkan ini. Jadi agak galau-galau gitu kan. Nanti gimana ya di imigrasi gitu lah. Tapi insya Allah kita semua persiapannya sudah hampir matang ya. Hari Senin ini kita berangkat ke Malaysia dulu ya, ke Kuala Lumpur. Jam berapa? Pesawat jam 8 ya, Cah? Pesawat jam 8 insya Allah. Pesawat jam 8, Sampai jadi di sana jam 10 ya. Karena sana kan cepat. Berarti setengah 6 udah berangkat dari rumah. iya, nah, Pada subuh mungkin pada subuh udah langsung berangkat lah. Berarti ini pertemuan dengan kawan-kawan nih sebelum keberangkatan nih insya Allah terakhir gitu. Besok udah hari sama keluarga lah ya. Ana juga belum sungkem nih sama orang tua. Ya, insya Allah besok sungkem, kumpul keluarga lah ya, silaturahim. Jadi bikin yasinan. Melepas kepergian. Mengundang orang makan di rumah. Doa ya kan. Malam nih. Ya, ini kan udah ya. Bisa udah pergi tuh doa ya kan. insya Allah. Kalau doa itu Ana minta Dimana saja. didoakan anytime ya. Dimana Sesudah saja, kapan saja. antum sholat, tolong selipkan doa untuk kami. Semoga ini dimudahkan Allah dan tidak ada gangguan yang berarti gitu ya. Intinya, Doakan juga kami di sana Bang. Karena mau safar nih. insya Allah. Doa musafir tuh saja. Insya Wajib Allah. ya. Insya Allah. Semoga kami bisa pergi juga ke sana ya kan. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Ya. Jadi Senin kita berangkat ke Kuala Lumpur. Itu insya Allah di Kuala Lumpur sudah ada sahabat kita yang menunggu ya. Jadi mungkin tur dulu 1 hari. Udah ada kawan di sana, Bang. Berarti bertiga rencana nih nanti safarnya. Nah, kita berdua aja. Bukan tur Kawan Bang Bang deh. Teman-teman Ana ada di Malaysia. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Allah mudahkan. Mudah-mudahan beliau juga nanti sehat ya. Amin. Nah, kedatangan ke sana. Nah, 1 hari di KL paling ya targetnya paling kalau Ical dia makan aja pakai bintang. Wisata kuliner. Kulinerannya pakai bintang. Kalau Ana kan biasanya bisnis ya. Ya pengen lihat street food di sana gimana. Good, ya. Kita cek-cek lah gitu kan peluang-peluang di sana yang mungkin bisa kita dapat insight-insight, inspirasi. Nah, iya. Setelah dari KL insya Allah tanggal 12 kita flight ke Oman besoknya hari Selasa. Oman ya. Ya. Jam berapa dari situ Koman? Selasa ke Oman itu kita flight jam 10 pagi. Mendarat ke Muscat dengan perjalanan kurang lebih 6 jam di atas pesawat. Kemungkinan besar nyampe Oman itu karena ada perbedaan time ya. Kemungkinan besar nyampe Oman waktu Oman itu jam 13 ya, jam siang ya. Nyampe di Oman. Kalau di Kuala Lumpur ada temannya Bang Dev. Nah, itu. Iya. Sebenarnya ada teman, cuman anak khawatir karena ini teman radio, kita nggak selesai nanti urus. Karena kita waktu transitnya juga sebentar ya. Ya, Kita singkat kan transitnya cuma 12 jam. Oh. Artinya nyampe siang, jam 11 malam kita harus flight lagi dah ke Jeddah. Ya, jadi kita pengen di Oman itu Allah mudahkan ya. Kita ke Masjid Sultan Qaboos. Yang masjid kalau teman-teman punya wallpaper itu ada masjid putih di Oman. Nah, itu dia Masjid Sultan Qaboos. Ya, Masjid masjid besar dengan karpet terbesar ya. dan terlama dijahit. Iya, dikerjakan handmade. Iya, panggilan jadi imam besok kan. Masyaallah. Ini tadi kan di Kuala Lumpur lebih dari 24 jam berarti di Kuala Lumpur. Nginap 1 malam. Kuala Lumpur memang nginap berarti ya? Nginap 1 malam. Karena memang kita start flight-nya dari tiket yang kita beli kemarin. Nah, ini nanti kita ngomongin tiket fare ya. Itu memang startnya Kuala Lumpur. Jadi tiket kita datang ke Malaysia itu kapan aja bisa sebenarnya. Mau kita hari ini datang sebenarnya bisa juga. Ya, berapa hari berarti 2 Berapa hari hari ya. sengaja di awal kan karena mau eksplor Malaysia. Memang kita sisakan 1 hari gitu. Jadi 1 hari kita ke Malaysia lah Bang, jalan-jalan dulu biar nggak kaget, biar ada juga yang lihat di situ gitu. Jadi nanti di Oman
dari naik pesawat di Oman itu ya dari Muscat International Airport kita pakai ihram. Ihram dari Muscat. Ihram dari Muscat udah. Dari Muscat ke Jeddah itu sekitar flight kurang lebih 3 jam. Mikotnya di Ambil udara. mikot di udara di Yalamlam insyaallah. Jadi nanti biasanya kalau pesawat lewat Yalamlam biasanya air crew-nya itu biasa bilang bahwasanya kita udah ambil mikot. Berarti selain mau mendaki di Saudi, selain umroh berarti Iya ya? dong. Saudi itu kayaknya subhanallah ya kita pengen di Baitullah Bang. Jadi kita insyaallah hari pertama kita menginjakan kaki di Saudi, insyaallah kita langsung perform umrah. Setelah itu baru kita explore Nabawi. Ambil apa lah yang keutamaan itu tadi ya. Nah, pastilah Bang, kita sebagai muslim nggak mungkin nggak ingin gitu kan. Jadi kita ambil umroh, setelah umroh insyaallah kan umroh itu manasiknya itu sekitar 3 sampai 4 jam paling lama gitu kan. Kita dari situ baru kita explore nantinya, explore Saudi. Nah ini ngomong-ngomong umroh nih, anak nggak paham nih kok mikotnya harus di udara apa nggak di bandara Jeddah aja? Nah, ini yang banyak dipahami. Ini Masya Allah kita udah bahas masalah agama ya. Nah, Sebenarnya gini, yang kami pelajari, hadis Nabi itu udah menentukan 5 tempat mikot. Ya. Jadi kalau kita dari arah Indonesia atau dari Tenggara atau dari timur gitu ya. Dari timur itu memang mikotnya itu kalau nggak salahnya ya Lam karena bandara Jeddah. Jeddah itu dekat ke Mekah Bang. Jadi nggak mungkin ke Madinah dulu. Dari Jeddah itu enaknya langsung ke Mekah. Dan memang yang paling afdol ketika kita menjalankan kaki ke Saudi yaitu memang untuk Baitullah. Apa namanya sampai Jeddah itu jam 3.30 subuh waktu Jeddah. Rencana kita langsung ke Mekah ya, kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah, di Mekah itu kita langsung titip barang ke hotel tempat tinggal, langsung perform umroh. dan kita mencari tiket yang murah atau mencari tiket yang ada promonya Budgetnya sesuai dengan kita. sesuai dengan kebutuhan. Ini jelasin Bang ya. Sebenarnya kalau umroh mandiri itu kita bisa beli separatis. Apa separatis itu? Beli terpisah. Kayak tadi tiket ferry yang kayak Bang Yudi bilang. Itu bahwasanya tiket ferry itu sebenarnya waktunya nggak bisa diduga-duga kapan. Antum bisa cek aja di Google gitu. Kalau lagi ada mengganggu nih, ada tiket fair gitu kan. Atau antum lagi memang pengen hunting tiket, ya udah cari aja tiket murah ke Jeddah atau ke Madinah. Itu websitenya ada cheap flights, ada yang namanya Skyscanner gitu kan. Nanti dia akan forward kita ke website aslinya. Jadi kita harus konservatif guys. Nggak bisa kita sembarang klik oke, langsung beli, nggak bisa. Kita harus konservatif. Kita lihat enak cocok nggak waktunya, bisa nggak kita ambil cuti di situ kalau yang kerja ya. Tapi waktu dimana kita yang kayaknya kita lapang, tiket itu fair, semurah-murah tiket setahu saya ya, itu range di antara 3,5 juta PP nih, Iya. sampai 8 juta. Itu Bang Dev atau Bang Salman sih apa namanya nih dapat tiket berapa nih? PP-nya atau bisa dapat apa referensi di kawan-kawan ya kan? Kalau aneh itu dapatnya 7,5 teman-teman, 7.500.000. Cuma karena ada biaya administrasi jadi 7,8 juta. Kalau Bang Dev dapatnya kemarin karena telat belinya ya, itu harga normal. Harga normal itu hampir 11 juta. Iya Bang Dev. Hampir 11 juta karena waktu Salman ambil tiket tuh dananya belum ada. ya, memang kayak gitu. Iya. Karena separatis tadi yang Ana bilang. Jadi ya ambil dulu aja, takutnya promo hilang kan. Jadi Jal udah ambil dulu aja Jal. Karena kalau udah ada baru ready, baru kita hunting lagi gitu. Berarti antum ini ya normal ya 11. Normal sih, masih termasuk. Normalnya 13 juta kalau normal. dari Oman. Berarti yang normal itu 13 juta. Normal itu 13 juta teman-teman. Dapat Itu udah 10.200.000. 10,2. Standar tuh. Ya jadi kalau kita dapat tiket di bawah 12 juta itu sebenarnya udah standar. Karena memang komposisi dari perjalanan ke Jeddah itu yang paling besar itu di tiket memang. Sebenarnya Ke Saudi. masih bisa Anda cari tiket murah. Tapi nggak bisa satu pesawat. Satu flight ya, beda flight. Jadi Jal udah Seru loh ya. Dia udah bilang dulu, udah Bang kita bisa aja. Penting Ada bilang murah. kita bisa aja. Nah, mau kan. Nggak mau Ya, beliau. Kita ini planningnya berdua, Iya. kalau jauh-jauh hari berdua, masa bisa pesawat? Nggak seru lagi, mending sendiri aja. Terus ya, Sendiri ini masalah visa kan. Nah. Banyak nih kadang orang mandiri terus visanya gimana sih ngurusnya? Iya. Gimana tuh Bang? Kayak Bang Dev bisa bahas nih, bisa Bang. Ya, visa itu sebenarnya untuk amannya, kita bisa ke provider visa yang ada punya izin PPIU ya. Nah, itu untuk amannya. Nah, tapi kebetulan nih kita kemarin dapatnya langsung dari Saudi ya, sahabat yang ada di Saudi. Baru-baru ini kita dapat info ternyata banyak travel yang punya izin itu mereka menyediakan Jasa visa. Tapi ada beberapa syarat juga. Kalau kita mandiri, ini kadang-kadang nggak semua travel mau kasih, gitu. Jadi mereka itu ngelihat juga kayak kemarin dimintain beberapa syarat. Antum kenal nggak yang mau ngurus visanya?
gitu. Kalau nggak kenal kami nggak mau tanggung jawab. Kan? Jadi artinya mereka juga memilih-milih orang untuk dikasihkan visa melalui travel mereka gitu. Karena konsekuensi, Pak ya. Konsekuensi satunya yang dikhawatirkan adalah orang-orang pencari kerja yang overstay nanti di situ. Nah, ini yang kita sarankan ke teman-teman ya. Ya kalau memang niatnya mau ibadah ya silakan gitu. Jangan Kalau yang mau kerja ya Iya. pakai Kalau penyalur. kerja gitu. Artinya urus visanya jangan visa umroh gitu. Karena kan urus visa umroh itu kan dapatnya 90 hari. Tapi nanti ketika ada sesuatu hal mereka kelewatan overstay, nah ini akan bermasalah. Nah, pemerintah sangat hati-hati sekali, ketat sekali dalam urusan ini. Bagaimana supaya warga negara Indonesia itu terlindungi ketika mereka ada di Saudi ya. Jadi mohon patuhi aturan yang ada. Kalau memang kawan-kawan berangkat secara mandiri, jangan melewati batas tinggal ya, atau jangan overstay. Jangan juga melanggar aturan ya. Visanya untuk umroh gitu ya. Jangan nanti dibuat untuk kerja. ini yang sering sekali terjadi. Karena banyak kilaf. Jadi mengurus visa, silahkan nanti pandai-pandai aja. Mana tahu ada kenal tour and travel, punya kawan gitu ya. Itu kan silahkan ditanya. Mereka biasanya ada ya. Pasti menyediakan biasa. Ini dari sini berangkat ke Malaysia. Malaysia transit 1 harian ya? Ya, 1 hari. Habis itu berangkat ke Oman, ya. transit 12 jam. 12 jam. Ya. Habis itu ke Tidak. Jeddah. Ya. Setelah sampai di Jeddah kan melakukan Ini langsung umroh. Langsung pertama umroh, insya Allah. Siang itu langsung umroh. ya langsung umroh. Setelah umroh mau kemana lagi? Ini kita akan spill ya perjalanan yang kami buat ini. Ya Bang Dev yang expert lah di bidangnya gitu, yang udah biasa bikin itinerary. Pertama kali memang kita bilang bahwasanya awalnya ya, karena kita memang pendaki, kita insya Allah nanti ada ke Jabal Nur, ya, Jabal Uhud, ya, insya Allah di Madinah ya, Jabal Sur, ya, di Jabal Sur itu lokasi persembunyian Rasulullah SAW ketika dikejar oleh kafir Quraisy, ya kan? Yang ada laba-laba tuh, sarang laba-laba kalau ingat, terus ada cicak, ya. Berarti sambil mengenang Sirah Nabawi Ya, pastinya. Masya Allah. Nah, Patilas Sirah Nabawi gitu, perjalanan-perjalanan Nabi ke daerah mana. Insya Allah kita nanti ada lokasi perang Badar juga Bang ya, rencananya. Ada 4 gunung insya Allah di perjalanan ini kita daki Bang ya. Kan naik gunung tuh atau bukit ya? Ada izinnya nggak? Oh, Kayak di sini ada simaksinya ya kan. oh. Kayaknya enggak ya. Kalau kita lihat di YouTube gitu kan. Itu tau nggak? Dakinya pakai abaya, tentu. Ibu-ibu itu pakai abaya mendaki. Bapak pakai jubah, pakai sendal gitu kan. Itu udah nggak mikirin safety lagi. Tapi kalau kita sih insya Allah kita tetap safety Bang ya. Iya, Kita harus pakai sepatu outdoor ya. Sepatu outdoor beliau bawa. Ini bawa sleeping bag. Wah, kalau Sleeping bag kayaknya enggak. enggak lah. Karena kita nggak nginep, kita nggak Iya. tidur ya. karena Karena mungkin itu yang mungkin nggak dilarang. ada izinnya. Kayaknya itu dilarang gitu. Kayak mendaki Tingginya bukit. kira-kira berapa tuh? Ya sekitar ada yang 700-an mdpl. Yang paling tinggi itu Jabal Sur. Ya, Berapa? dari 1400 MDPL mdpl. ya. Ya, mungkin kalau Imbang-imbang talang lah enggak? Iya, ya. Ini emang kelihatan tuh view Makkah ya di atas itu. Kalau kita bisa malam ke situ, masya Allah. Masya Allah. Itu ini, masya Allah ini banget. perlu dipahami juga ya, kita satu pun belum ada yang pernah ke Ya, ke ini perjalanan Saudi, pertama ya. kita ke Saudi. Nah, ini juga baru planning secara itinerary, secara yang kita pelajari Ustadz kita maupun dari apa yang kita baca di internet ya. Jadi ini pertama kali. Nah, makanya teman-teman mungkin nanti kepoin juga ya IG, perjalanan kita. di YouTube, Iya. TikTok kita juga ada baru keluar. Udah ada TikTok udah Udah. Masya Allah. Ini kan pendakiannya nih ada berapa gunung di daki besok? 4 4 gunung nih. Ada 4 gunung kan? Gunung yang pertama Jabal Sur. Jabal Sur. Itu kan di apa semua ya, Di Mekah. semua ya. Jabal Terus Nur, ada Jabal Sur. ya. Jabal Nur. Jabal Nur, Nanti di Madinah, terus ada Jabal Rahmah kan yang di Oh, Mekah. ya, di Mekah ya. Berarti 3 di Mekah. Ya. Satu yang Madinah Uhud. Saya planning kita mau ke Musdalifah juga nanti kan, ke tempat orang apa namanya yang Eh, di Wukuf ya, Wukuf. lempar jumroh ya. Wukuf. Nah itu sekalian lihat lah. Belum haji memang, tapi kita pengen lihat dulu. Allah. Gimana Semoga gitu. bisa tidur di sana. Berarti Iya. ini gunung pertama kali yang didakinya apa? Insyaallah di Jabal Sur. Jabal Sur. Jabal Sur pertama kali ya. Tanggal 14 ya. tanggal 14. Perform umroh tanggal 13. Besoknya kita naik gunung. Kita insyaallah. Ini jarak-jarak antara gunung 1, gunung 2, gunung 3 ini jauh-jauh nggak? Katanya bisa dilihat. Masih pandangan. Katanya kalau udah sampai Kita puncak dari itu dekat. Gunung Talang ya, Rinci nampak. Yes, iya. Dia masih satu kota. Oh, satu kota. Masih Ini satu kota. Iya. Jabal Sur, Jabal Nur sama Jabal Rahmah. Itu kan Itu masih satu kota. Berarti Berarti di sekitaran Haramain lah jatuhnya. Nah, sekitar Iya. Haram. Sekitar Cuma kita nggak tahu nih jaraknya berapa ya. Paling mungkin 8 kilo atau 10 kilo
seputaran lah ya. Ini perkiraan kita belum tahu nih. Iya, Nanti iya. setelah Poin nanti. sampai baru nanti kita Tunggu update infonya ya. Kami, Gitu. kami tunggu informasinya. Ya, mana Ya tahu pantengin nanti- aja di IG di YouTube. Insya Allah kita update terus. Tapi terus ya jangan lupa ya Ya, teman-teman komen aja kalau yang udah tahu, udah pernah ya. Iya, siapa tahu bisa sharing-sharing kan, kasih kami Iya, masukan. Ke sini jangan lupa ke sini ya. Ada restoran paling enak misalnya. Masukan. Betul loh. Supaya nanti kita sama-sama teman pendaki muslim tahun depan insya Allah. Ya, siapa yang mau ikut, kita berangkat bareng. Terus penginapan, nah gimana penginapan? Kalau penginapan sebenarnya teman-teman nggak perlu takutin ya. Kenapa? Karena di sana itu juga banyak yang nyewain kamar-kamar murah seperti Wisma ya, losmen gitu ya. Banyak banget. Ada yang jaraknya variatif, ada yang 200 meter, ada yang 300 meter bahkan dari Masjidil Haram. Bahkan ada yang jauh, tapi jangan khawatir juga. Kalau kita emang serta umroh, itu katanya ada bus ya yang memang hampir 24 jam dia pasti lewat ke halte-halte. Sehingga memudahkan kaum muslimin untuk mau pergi ke Masjidil Haram atau kemanapun tujuan di sana. Itu pemerintah dari kerajaan Saudi udah menyediakan itu buat kita. Jadi kalau untuk hotel pun ada variatif ya. Kalau mau lihat via booking.com, via aplikasi itu range-nya juga ada yang dari termurah bahkan Bang ya. Ada yang 250.000 per malam. Ada yang 300 per malam, ada yang 700, bahkan ada yang 20 juta per malam. Masya Allah. Masya Allah. Banyak pilihan Itu ya. Royal Suite tuh. Berarti yang di dekat Masjid Haram kali berarti itu ya. Iya, yang 20 jutaan itu di Clock Tower Zam-Zam Tower itu. Masya Allah. Ya, kalau kita yang satu malamnya 300 cukup kali Bang ya. Insyaallah. Tapi yang di Madinah kita Oh, di Madinah kita ambil agak ya, ambil 2 hari ya. ambil yang agak premium kita ambil. Kita ambil Kenapa? karena memang Anda pengen apa namanya? Pengen manja aja. Lagi pengen manja aja gitu. Jadi Intinya kita memastikan hari pertama sampai di masing-masing kota itu kita sudah punya tempat penginapan. Iya. Nah, ini perlu juga teman-teman untuk Persiapan, safety Bang, ya. Karena kita begitu sampai jangan sibuk nyari hotel lagi gitu. Nah, Iya. sebenarnya kita di Madinah tuh 4 hari. Kenapa kita ambil 2 hari? Nah, ini 2 harinya lagi itu kita sekalian explore ya, cari sendiri. Nah, ini kan Hotel belum di sana. tahu nih, hotel tuh udah kita booking dari sini, reviewnya bagus, harganya bagus. Tapi nggak tahu dari sana tempatnya gimana. nggak tahu kan? Nah, jadi mungkin kesempatan kita kalau memang nanti nyaman, mungkin tinggal perpanjang ya, Cal, ya. Tapi kalau nggak nyaman, ya kita pengen pindah gitu. Apalagi nih hotel yang di booking Icol itu Al Mukhtar Diamond ya. ya Diamond. Itu 900 meter dari Nabawi itu. 700 katanya Bang. Walking. Berarti hotel hanya Walker aja. untuk menginap aja ya berarti jatuhnya. Betul. Hotel tuh cuma Sebenarnya belum tahu juga kita tidur tuh. iya. Iya. Ada beberapa planning kita minimal 1 malam itikaf di Haram, Oh. 1 Malam di Nabawi kalau bisa. Jadi kalau memang kita jadi itikaf itu hotel nggak kepake. Pergi naik gunung ke Timur Tengah nih, apa nih yang harus persiapkan yang paling utama? Takutnya nanti kan, wah enak nih kayaknya ini pergi apa namanya naik gunung ke Timur Tengah, tapi persiapannya nggak ada. Takutnya pas sampai sana menyusahkan. Kalau untuk itu sebenarnya kalau teman-teman udah biasa mengatur perjalanan keluar kota, ya sebenarnya kurang lebih sama ya. Ada unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama finansial ya. Finansial kita itu harus udah matang dalam artian bukan banyak. Jadi matang bukan terlalu banyak ya. Iya. Udah ada pos-pos yang akan dikeluarkan di situ uang dananya dan disiapkan. Pertama itu. Yang kedua itu harus siapkan fisik memang. Iya, itu Kayak paling Bang Dev utama. itu memang sampai sekarang beliau masya Allah gitu. Sampai Ada sekarang tuh mau 50. mau 50 gitu. Iya. Itu fisiknya yang harus dijaga ya. Fisik Olahraga terutama ya. setiap hari. Apalagi kita yang muda-muda. Pola makan terutama. Jadi jangan dirubah pola makannya. Aktivitas di luar banyak kan, Betul. daripada istirahat kayak sepertinya nih. Karena Banyak aktivitas di luar. mah itu ya asam lambung itu ya kalau di luar itu akan mempengaruhi stres atau tingkat kondisi fisik. Jadi hati-hati teman-teman. Tertekan, kita bingung mau makan di mana, itu juga bisa jadi sakit mah nanti. Jadi kita jadi bawa makanan Indonesia nggak ya? Bawa dong. Saya bawa satu ya. Saya udah bawa ini bang. Sabar bang. Kita bawa tribol ya rendang. Oh, dendeng. Masya Allah. Rendang kemarin itu ya? Local pride ya, local pride. Sama kayak kita naik gunung berarti ya. Iya, rendang kemarin itu Biasa. loh. Jadi kita naik gunung besok kita bawa Rendang sama rendang. Jadi kabarnya kan memang di sana itu makanan Indonesia mahal. Itu satu ya. Jadi ini mungkin tips kita juga bawa dari biar sini hemat ya. sedikit. Boleh banyak kok itu. Boleh, nggak ada ngaruh kan? Nggak ada larang, asal nggak repot aja. Tapi sebenarnya ngomong makanan, sayang juga kita ke sana jauh-jauh ke sana masa makan Indonesia lagi. Nah kita coba, tapi mungkin untuk pertama untuk adaptasi pertama, habis itu untuk menghemat sedikit ya. Sebenarnya Apa aja, itu apa aja. gitu. Sama mengendorse. Kalau saya mengendorse. Iya, benar-benar. Saya jualan kan. Ajak Jadi saya harus bawa makan makanan. orang Arabnya dia. Iya. Ya udah. Kayak teman-teman di sana gitu bawa makan Indonesia kasih orang nyobain nih rendang ya. Iya, betul. Yang katanya
menurut netizen ini makan terenak di bumi. Iya nggak sih? Dinobatkan makan terenak di bumi. Hah? Sampai angkasa nggak? Antero ya. Hampir seluruh lidah cocok Cocok ya, sama kami rendang. ya. Terus kan memang satu lagi kabarnya kan kita akan banyak jalan ya, terutama tuh waktu tawaf ya. Umroh aja tuh kita ada jalan sekitar 7 kilo. 7 kilo ya. Itu kalau kita dapat langsung dekat Ka'bah. Apalagi yang jauh Ya, tapi ya. kalau agak jauh, apalagi yang di lantai atas, Berapa nah, kilo itu jauh banget. Makanya Ana tuh treatmentnya Ana jalan ya, jalan Perbanyak jalan Biasanya fisik. jalan sih, banyak kan? jalan lah ya, perbanyak Olahraga lah ya bang. ya. Habis itu Sama ilmunya, Bang. Nah, ilmu itu tuh paling penting. Itu yang penting. Ya. Ilmu Banyak jalan sih, ilmu nggak? tentang umroh ya. Manasik umroh itu terbagi berapa cara? Karena akan ada banyak orang-orang yang memberikan sampai di sana itu akan ada calo yang namanya calo tawaf, ada juga banyak nanti. Ada anak kabar kita, ya. calo yang cium apa? Hajar Aswad, Hajar Aswad, ada. itu bisa kena 700 sampai 1 juta tuh Iya, dirupiahin. calo banyak itu di sana. Hati-hati. Itu kabarnya nggak boleh tuh. Dia jagainnya kita. Iya. Memang dipaksanya kita Oh, ke iya. situ. Ini sebenarnya nggak ada keutamaan juga ya. Kita sebagai seorang muslim, karena tuh satu-satunya keinginan yang Anda ingin terwujud di sana itu sholat depan Ka'bah. Sholat depan Ka'bah. Nah, itu yang kita kemarin siasati. Siasati itu kita Sholat jamaah ya depan Ka'bah. Makanya kita roh itu jam 10 sampai jam 12. Ya, itu sudah fix, kita sudah ada jadwalnya, sudah oke tuh. Gitu. Sudah terdaftar kita tuh untuk tanggal 13 jam 10 sampai jam 12. Nah, mungkin nanti kita masuknya Jam 11-an ya. jam 11-an lah, agak lewat dikit gitu. Jadi begitu selesai tawaf, Langsung semoga orang azan. Uzan ya. Ya, jadi kita nggak perlu keluar lagi dari area tawaf, kita udah langsung sholat dulu zuhur. Ya, setelah sholat di makam Ibrahim, sholat dulu zuhur, baru kita sa'i. Nah, ini mudah-mudahan bisa. berarti setelah tawaf tuh kita harus keluar atau boleh kita menunggu? Boleh tahu sunnah kayaknya, Bang. Gitu. Jadi bisa aja gitu. Bisa Nah, ya, cuman soal- hati-hati nih, yang namanya kita sudah ambil mikot, itu banyak sekali pantangan Yang apa ya? termasuk berkata-kata kasar, marah, itu Katanya semua. jenggot yang nggak bisa dipolisin gini juga kabarnya. Iya. Takut terlepas ya. Takut rontok ya. Jadi pertanyaan bagi Ana nih, kalau Ya. seperti itu tadi bersuci tadi, berarti sejak kita di Pesawat. ambil mikot di pesawat dari dalam tadi ya, itu kita sampai tahlul harus Enggak. Jaga pantangan semua. Jaga pantangan, tapi bukan berarti tidak boleh suci ya. Misalnya nih qadarullah kita buang air. ya kan berarti kan nggak suci lagi. Ya udah itu tinggal ambil wudu. Nah, misalkan sih ya kan tadi kan ngambil mikotnya di udara nih. Nah. Kalau misalkan nih ketiduran, Pas mikot. ya pas kita lewat di mikot. Pas lewat batas mikot itu. Iya. Makanya para ulama juga ada menyarankan dari awal kita naik pesawat itu udah boleh ambil mikot sebenarnya. Oke. Karena khawatir tempatnya itu tidak diketahui kan. Iya. Mikotnya itu. Jadi dari awal udah labbaik Allah umrah, labbaik Allah umratan gitu kan. Itu udah boleh sebenarnya. Supaya nanti terlewat, cuma pastikan ketika antum labbaik Allah umratan itu saran para asatis kita, ya bahkan juga Nabi menganjurkan kita talbiyah. Ya. Kita setelah kita ambil mikot itu kita sampai kita menginjakkan kaki ke Baitullah itu talbiyah. Terbanyak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamdah wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Iya zikirnya. Sampai kita masuk ke Masjidil Haram dan disunahkan kita untuk tawaf, bukan sholat sunnah 2 rakaat. Kan sudah dikasih tahu nih apa-apa yang awalnya tawaf. Awalnya tawaf. Keduanya Awalnya ya kalau kita belajar, nanti teman-teman harus belajar ya. Iya. Kalau saya sarankan coba buka www.rumaisya.com ya. Di situ ada waktu-waktu umroh. Silakan dicek di sana. Ya kita nggak ngomong banyak karena kita bukan ustadz ya. Umroh itu manasiknya udah lengkap di sana, baca aja, referensinya juga udah ada. Kita praktekkan dari situ. Jadi makanya kita bisa bilang bahwasanya umroh itu 3 sampai 4 jam paling lama harusnya. Bahkan ada yang bilang 2 jam selesai. Ya. udah terbiasa lah ya. Karena udah terbiasa. Ada tambahan sedikit memang nih kawan-kawan kita yang menonton nanti. Ya pastinya ilmunya ya itu memantaskan diri itu sebenarnya ilmunya dulu gitu supaya kita jangan salah ya. Itu ada beberapa hal yang kita harus pahami. Contohnya nih Ka'bah ya harus kita kuasai nih. Ini yang mana Rukunnya Yamani, Hajar Aswad, startnya gitu. Aswad gitu, start dari mana gitu. Itu terus kita harus kita pelajari semua gitu. Nah, terus tadi seperti yang kata Salman tuh masuk ke Masjidil Haram itu enggak sunnahnya itu tawaf dulu, dulu ya. langsung tawaf, bukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ya. Jadi itu juga kan kita harus tahu gitu ya. Terus juga kayak jangan terlalu terobsesi untuk menyentuh Hajar Aswad. Hajar Aswad ya, jangan ya enggak boleh tuh. Nah, makanya ilmunya ya memantaskan diri. Habis itu ya tadilah ya karena di sana kita bakalan banyak makan tenaga ya
Fisik harus dijaga. Sering olahraga ya. Minimal tuh 10 hari sebelum berangkat ya dibawa jalan lah, tawaf-tawaf sekitar komplek aja kayak. Sekarang musim panas nih ya? Udah musim dingin nih. Transisi. Kabarnya transisi, makanya kemarin ada badai kan. Badai itu tanda transisi tuh. Jadi udah mau masuk musim dingin gitu. Udah Mudah-mudahan ya siapin jaket juga berarti nih. enggak panas-panas ya. Udah siapin jaket, kita siapin lip gloss juga ya. Apa namanya? Untuk sunscreen ya, sunscreen. Kupluk jangan lupa juga Iya. tadi. Semuanya lah. Ada tambahan dari itu? Cukup kayaknya. Oke. Nanti pantengin aja di Game Mendaki Muslim teman-teman. Ya, Atau di kita tetap YouTube-nya. update nanti ya. Soalnya kita Karena ini- update. Ini Sabtu ya. Betul. Kalau bisa kita live lah. Kita berangkat nanti Insyaallah Senin. live ya. Senin pagi ya. Terima kasih nih kepada Bang Dev dan Mas Salman yang mau ngasih ilmunya kepada kita, mau berangkat pergi ke Timur Tengah. Masya Allah. Semoga perjalanan mereka bermanfaat. Kami bincang-bincang malam ini yang santai ini. Kami ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.